Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Sadikin, NPM 71941201, dari kelas Hukum Karyawan Universitas Wiraraja Sumeneb. Sebelumnya, tujuan video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Kontrak Dagang. Materi Hukum Kontrak Dagang. Perdagangan sangat pusat kemajuannya. Perkembangan tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan, tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Pada awalnya, perdagangan dilakukan secara barter antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka, yang kemudian melakukan suatu kesepakatan mengenai apa yang akan dipertukarkan tanpa ada suatu perjanjian. Setelah ditemukannya alat pembayaran, maka lambat laun barter berubah menjadi kegiatan jual beli, sehingga menimbulkan perkembangan tata cara perdagangan. Bagi suatu perusahaan, penentuan kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah apakah pengukuran dan pengakuan perdagangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Hal ini penting dan harus dilaksanakan. Pengakuan perlu dilakukan pada saat yang tepat atau suatu kejadian ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Jumlah pendapatan yang diakui juga harus diukur secara tepat dan pasti. Permasalahan ini akan selalu muncul bila terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dalam suatu perdagangan. Kontrak dagang adalah suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersil tertentu, di mana ada unsur asing di dalamnya. Pihak dalam kontrak dagang internasional tersebut haruslah subjek hukum yang punya kemampuan bertindak di hadapan hukum. Dalam penyusunan suatu kontrak dagang internasional tidak boleh bertentangan dengan hukum material dan para pihak hukum formil di mana perjanjian tersebut ditandatangani dan berlaku. Dalam suatu kontrak dagang internasional, azimnya disebutkan cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari, lengkap dengan pilihan hukum yang kelak akan dipergunakan. Cara penyelesaian sengketa yang biasa dipilih oleh para pihak adalah melalui arbitrasi. Asas fakta san servanda, tidak menyampaikan berlakunya undang-undang. Walaupun dalam perjanjian tersebut pilihan penyelesaian sengketa adalah melalui badan arbitrasi, tetapi apabila salah satu pihak hendak mengajukan pilot, tetap yang digunakan adalah undang-undang yang kepailitan, yaitu melalui pengadilan niaga. Selanjutnya, syarat sahnya kontrak dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat di dalam KUH Perdata dan hukum kontrak yang ada di Amerika. Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak dagang yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya sebagai berikut. Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 130 KUH Perdata disebut dengan syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhi salah satu dari syarat subjektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan batal oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah. 1. Adanya kesepakatan kehendak. Dengan syarat kesepakatan berkehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum. Kedua pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut. A. Pelaksanaan. 2. Penipuan. 3. Kesilapan. Sebagaimana pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kehilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Yang kedua, wenang atau kecakapan tersebut menurut hukum. Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang mempunyai kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu 1. Orang-orang yang belum dewasa. 2. Mereka yang berada di bawah
penampungan. 3. Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena pasal 31 undang-undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata disebut dengan syarat subjektif karena berkenaan dengan objek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi, sejak kontrak tersebut dibuat, kontrak tersebut telah batal. Ketiga, objek atau perihal tertentu. Dengan syarat perihal tertentu dimasukkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang ditentukan, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 132 dan 1333 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Sedangkan pasal 333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi batangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. 4. Kausa yang diperbolehkan atau halal atau legal. Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dalam pasal 1337 KUH Perdata. Selain itu, pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Atau ada pula agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.